Halo, kita mulai lagi, kita lanjutkan lagi masih tentang daya listrik dan energi listrik. Di sini Ibu punya ada apa? Ada materi tentang prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Ada senter, ada laptop. Ya, banyak yang bertanya tentang bagaimana prinsip kerja rangkaian listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana kalau misalkan dengan arus bolak-balik, bedanya apa? Terus kemudian intinya mungkin masih bingung ya, bagaimana cara bekerja rangkaian listrik arus arah sama rangkaian arus bolak-balik gitu. Sebetulnya sama-sama prinsip maksudnya cara kerjanya sama, cuman yang membedakan itu Ibu sekali lagi Ibu pernah berkali-kali bilang yang membedakan hanya sumber tegangannya saja. Kalau rangkaian arus listrik searah itu berarti sumber tegangannya searah. Kalau rangkaian arus bolak-balik sumber tegangannya berarti sumber tegangan bolak-balik. Kalau sumber tegangan searah ya contohnya itu tadi paling sederhana adalah baterai, atau mungkin pernah dengar elemen volta atau sel elektrolit atau apa lagi ya? Ya itu yang Ibu ingat. Kemudian kalau rangkaian arus bolak-balik contohnya ya sumber tegangan bolak-balik contohnya ya listrik yang dihasilkan oleh PLN. Nah, ini ada contoh elemen listrik yang menggunakan sumber tegangan arus searah. Contohnya senter. Kalau senter pakai baterai. Nah, ini bisa dibaca di sini intinya rangkaiannya seperti rangkaian seri. Senter itu antara lampu sama baterai itu dipasang secara seri. Nah, kan rangkaiannya harus tertutup. Jadi si tombolnya itulah yang mengatur rangkaian itu terbuka atau tertutup. Kalau dipencet jadi tertutup. Kalau dibuka berarti rangkaiannya jadi terbuka. Kadang-kadang baterai ini juga bisa lebih dari satu, jadi nggak apa-apa sumber tegangan lebih dari satu juga. Asal kutub positif yang baterai kutub positif ketemu kutub positif maksudnya kutub positif ketemu kutub negatif ketemu kutub positif gitu. Begitu terus ya. Tapi di kutub positif nanti sambungkan ke LED-nya harus LED yang untuk kutub positif. Yang kutub negatif baterai harus nyambung ke LED yang kutub negatif. Nah, kalau terbalik nggak nyala gitu. Nah, makanya begitulah kurang lebih prinsip kerja dari senter. Tapi perlu diketahui kalau misalnya kalau pemakaian senter itu terus dipakai terus menerus, maka ya lama-lama panas gitu. Maka untuk menghindari panas bisa diselipkan resistor secara seri. Nah, resistor itulah yang berfungsi sebagai, namanya resistor ya, sebagai hambatan, berarti sebagai fungsinya untuk menghambat arus yang mengalir gitu. Jadi nanti panasnya itu jatuh ke resistor gitu. Kemudian contoh lainnya adalah laptop. Nah, kalau laptop kan kalian tahu misalnya dia kan pakai charger. Kalau charger itu kan nyambungnya ke listrik PLN. Nah, mungkin kalian berpikirnya si laptop itu sebagai rangkaian arus bolak-balik, padahal enggak. Kalau laptop masih rangkaian arus searah. Kenapa? Karena si charger laptop itu ada adaptornya. Adaptor ini fungsinya untuk mengkonvert rangkaian listrik AC dari listrik yang dihasilkan PLN atau listrik arus bolak-balik yang dihasilkan oleh PLN dikonvert
terjadi listrik searah oleh adaptor. Jadi laptop itu salah satu contoh dari rangkaian arus listrik searah. Nah, selanjutnya baru lanjut tadi sudah diulas tentang daya listrik. Daya listrik itu rumus umumnya adalah voltase dikali arus. Nah, ini rumus umumnya, baru bisa dikembangkan lagi. V itu kalau kita ingat hukum Ohm itu kan I kali. Untuk V rumusnya adalah I kali R. Jadi kalau di sini I kali R dikali I berarti double I kan. Jadi rumus daya juga bisa I kuadrat dikali R. Atau bisa juga, nah kalau disederhanakan lagi, diturunkan lagi bisa P atau daya sama dengan V kuadrat dibagi R. Jangan lupa V itu tegangan, volt, I itu arus, P itu watt, R itu hambatan. Intinya daya listrik itu satuannya watt gitu. Kemudian tadi sudah dibahas sedikit tentang energi listrik. Energi listrik itu kaitannya dengan usaha dari sumber tegangan untuk membuat muatan itu bergerak. Berarti energi itu sebanding dengan usaha listrik. Usaha listrik rumus umumnya adalah P kali T. Ini didapat tadi dari sebelumnya Ibu pernah bahas untuk mendapatkan rumus ini. W sama dengan P kali T. Atau ya W sama dengan V kali I kali T, atau W sama dengan I kuadrat kali R kali T, atau intinya usaha itu kaitannya sama waktu gitu. Jadi kalau disederhanakan, usaha itu definisinya adalah laju daya listrik gitu. Atau daya persatuan waktu gitu ya. Satuan dari daya kan tadi watt. Jadi kalau usaha berarti energi listrik yang digunakan dalam waktu 1 jam, sehingga satuannya watt hour. Makanya rumus energi listrik itu dinyatakan dengan watt hour. Jadi kalau dayanya watt, kalau energi listrik atau usaha listriknya watt hour gitu ya. Lalu dari sini baru kita bisa hitung berapa biaya listrik yang dipergunakan oleh rumah tangga selama penggunaan listrik selama sebulan. Biasanya tagihan listrik itu kan sebulan ya gitu. Mencarinya bagaimana? Untuk mencari biaya listrik itu kamu harus cari dulu berapa energi listrik yang dipergunakan selama sebulan dikali tarif, nggak sebulan, berapa pemakaian listrik selama sejam dikali tarif per kWh. Jadi karena ini H berarti sejam gitu. Nanti kalau ditanya berapa sebulan, berarti tinggal dikalikan 30 hari gitu. Biasanya untuk menentukan biaya listrik ini yang dicari, sekali lagi maaf, cari dulu berapa energi listrik kWh-nya, pemakaian untuk sehari ya, kemudian dikali dengan tarif kWh-nya per hari. Kalau sudah tahu berapa seharinya biaya listriknya, kalau ditanya berapa sebulan, berarti tinggal dikali 30. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh soal begini. Sebuah rumah ada 5 bohlam, masing-masing dayanya 60 watt. Terus ada lemari pendingin, dayanya 70 watt. Jika bohlam dan lemari pendingin itu digunakan sehari semalam atau 24 jam,